Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bersyukur kepadanya, untuk lebih dekat kepadanya dan lebih patuh kepadanya. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan itu, kita akan dibersamai Allah di mana saja kita berada, sehingga kita akan terdorong untuk berbuat baik. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan teladan dan bimbingan melalui sabdanya sehingga kita mantap dalam melaksanakan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, masuk surga adalah idaman para sahabat sejak dulu, yang berarti mereka rela berkorban, mereka rela untuk meninggikan agamanya dengan berbagai macam cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada 4 syarat masuk surga. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Jadi kita orang-orang yang beriman harus kita tindak lanjuti dengan amal soleh. Di situ kita nanti akan dijanjikan oleh Allah surga sebagai keadilan Allah atas hambanya yang telah berjuang, yang telah melangkah untuk menggapai surga. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni surga yang akan kekal di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua adalah takwa. Jadi agar kita dapat menggapai surga, maka kita harus bertakwa. Takwa itu merupakan tindakan kita setelah kita beriman, kemudian kita takut kepada Allah dari hal-hal yang mendatangkan murkanya. Kita melakukan amal soleh, kita berbuat macam-macam ibadah agar kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sangat jelas Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan cepat-cepatlah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu, dan cepat-cepatlah untuk melangkah pada jalan-jalan yang menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu selalu cepat-cepat untuk mohon ampun kepada Allah, tidak menumpuk-numpuk dosa. Begitu merasa berdosa, begitu cepat-cepat untuk mohon ampun kepada Allah. Setelah itu, orang-orang yang bertakwa selalu melangkah
pada jalan-jalan menuju surga. Begitulah syarat agar masuk surga. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, berjuang dan berkorban. Tentu saja, bila kita ingin mendapatkan perdagangan yang menyelamatkan dari api neraka sebagaimana disebutkan dalam surat Shaf ayat 10 itu, maka kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita. Itulah langkah yang terbaik bagi kita selama kita hidup di dunia, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Maka Allah memberikan keterangan, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, endingnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Nah, akhirnya kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan akan dimasukkan surga Allah dan tempat yang bagus di surga Aden. Zalika fawzul azim, itulah kebahagiaan yang besar. Kemudian yang keempat, syarat masuk surga adalah bertobat. Bertobat itu tidak mengulangi kekhilafan, kesalahan yang telah kita lakukan. Kita kembali kepada Allah, mohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan berjanji tidak akan kembali untuk berbuat maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itulah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar bertobat, yang tidak akan pernah kembali lagi setelah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta menyatakan tobat, tidak akan kembali lagi. Semoga dengan ini kita dapat melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah 4 syarat masuk surga ini merupakan perjuangan kita. Perjuangan untuk meninggikan agama Allah selama kita hidup di dunia. Semoga kita mampu melakukannya dan kita diberi pertolongan oleh Allah sehingga kita sama-sama untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan nikmat yang tiada putus-putusnya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.